rahmah dan berkah dari Allah. Salah satu caranya adalah dengan kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad, biar tambah berkah majelis kita, biar tambah berkah lingkungan kita, biar tambah berkah rumah tangga kita. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah bikin lupa orang yang menghutang. Itu yang aminnya kenceng kelihatan itu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ngaji-ngaji yuk kita jangan bengong Bu, bantuin ya. Udah salah nggak dibantuin lagi. Itulah manusia Bu, makhlul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya khilaf, tempat berbuat dosa. Manusia itu namanya. Jadi saya mohon maaf agak jet lag ya Bu. Jadi dari semalam saya pulang jam 2:30 pagi acara, baru tidur 1 jam udah dibangunin sama istri saya. Subuh, kemudian habis subuh saya acara terus sampai tadi pulang saya jam 3:30. 3:30 baru sampai rumah, 3:30 sore. Saya ada acara di sini. Pulang, mandi, ganti baju, langsung berangkat. Makanya maaf, saya agak terlambat. Ini nanti malam ada acara takziah di daerah Depok. Besok subuh harus kuliah subuh. Nanti hari Seninnya saya harus ke Malaysia. Karena harus ada undangan upil-ipil di sana. Maaf ya Bu ya. Ngaji-ngaji yuk kita agar hidup lebih siapa yang gak mau ngaji nanti matinya jadi apa memedi apa? Mana yang orang Betawi, mana yang Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badan salatullah salamullah rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salat yuk kita agar hidup kita agar hidup apa? Siapa pengen selamat? Maka kerjain sholat. Kalau guru-guru kita dulu bilang gini, barang siapa yang kepengen masuk surga. Ibu pengen masuk surga? Mau dimasukin apa masuk sendiri? Semua kita pasti pengen masuk surga. Pengen masuk surga? Besok mau nggak besok masuk surga?
Siapa yang pengen bahagia di dunia, selamat di akhirat, masuk surga, maka jalankan arkanul Islam, rukun Islam yang 5, arkanul iman, rukun iman yang 6. Itu aja. Jalankan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan. Simple. Islam itu simple. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dasarnya arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali. Kalau kita yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita nggak akan pernah takut kepada siapapun kecuali kita hanya takut kepada Allah. Betul itu? Kalau kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kita tidak akan pernah minta tolong kepada siapapun kecuali hanya minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kali kita ucapkan itu, khususnya di dalam sholat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah hamba menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba mohon pertolongan. Kalau kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kalau syahadatnya benar, maka kita menggantungkan setiap persoalan dalam kehidupan kita kecuali hanya kita gantungkan kepada Allah. Itu namanya syahadat, persaksian. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mulia, yang maha akbar, yang maha besar. Yang kedua setelah syahadat, sholat. Kunci kebahagiaan di dunia itu dia, sholat, dan keselamatan di akhirat, sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sendiri bisa mencegah kita pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Bu, ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya Bu. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya Bu. Oh Ibu jadi emosi. Ini terusin. Biasanya di sini pengajian sampai jam berapa? Bisa. Terima kasih atas undangan ini, Ibu Aan, Ibu RT Kori, dan ibu-ibu yang lainnya. Kemarin ketemu saya di AJS, acara senam ya. Ini ibu-ibu banyak yang nggak hadir kemarin ya. Terima kasih atas undangan ini. Salat yuk kita, agar hidup kita siapa yang gak mau ntar matinya lompat. Apa yang lompat-lompat? Artinya orang kalau nggak sholat Bu jadi pengikut setan. Betul nggak? Orang kalau sholatnya benar, seorang suami kalau sholatnya benar, dia nggak akan berani melakukan KDRT dalam rumah tangga. Ini kalau suaminya dengar, ini enak nih benar. Ya. Orang kalau suami yang benar tuh sholatnya benar, dia nggak akan berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga, nggak akan berani. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa istrinya adalah amanah titipan Allah. Nggak berani dia kalau sholatnya benar, karena sholat itu sendiri bisa mencegah kita pelakunya dari perbuatan keji dan munkar.
Istri kalau sholatnya benar, dia nggak akan pernah berani berselingkuh kepada suaminya. Tuh. Jangan salah Bu. Sekarang tuh tua-tua lagi, makin tua makin banyak umi-umi dan para abi-abi yang konsultasi masalah rumah tangga dengan saya. Dan kebanyakan mereka yang bermasalah dalam rumah tangga itu bukan pengantin baru. Mereka yang usia pernikahannya sudah di atas 15 tahun. Ada yang udah punya cucu, mau cerai sama suaminya. Udah punya cucu loh, mau cerai. Suami saya Pak Ustadz makin tua, makin jadi Pak Ustadz. Udah punya cucu 12 Pak Ustadz. Jadi udah tua Pak Ustadz, nggak menutup kemungkinan. Makanya hari ini kajian kita adalah apa? Temanya apa? Hah? Istri. Oh, saya kirain suami soleha. Istri soleha. Siapa istri soleha? Yang pertama, istri soleha itu adalah seorang ibu yang soleha. Kenapa saya mengangkat pertama, saya kaitkan dengan ibu? Karena istri bakal jadi calon ibu, bakal punya anak. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama di rumah. Kenapa bukan bapak? Karena bapak itu khalifah, pemimpin dalam rumah tangga. Bapak yang cari duit siapa? Yang dari pagi bekerja pagi, berangkat pagi, pulang pagi siapa? Bener nggak? Suami kan? Suami itu berangkat pagi, pulang pagi, kadang nggak pulang-pulang sampai berhari-hari. Kayak saya nih, kadang-kadang sampai seminggu nggak pulang. Al-ummu madrasatul ula, seorang ibu itu adalah pendidikan pertama di rumah. Karena seorang ayah cari nafkah. Ada seorang suami cari duit, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Oh, itu kerja apaan Bu? Pemain sirkus. Ada seorang suami nyari duit sampai bersimbah darah. Begal kali laki ini. Perjuangan seorang gini. Saya ini seorang suami. Dulu saya anak nggak ngerti. Sekarang saya jadi seorang ayah. Ya, jadi paham, ngerti. Perjuangan seorang ayah. Ibu pernah nggak ngerasain nggak punya beras di rumah? Ngerasain nggak gas habis di rumah? Beras nggak ada, gas habis. Anak mau sekolah nggak punya uang jajan. Yang puyeng siapa? Ibunya. Hah? Yang puyeng? Yang nyari duit? Bapak lebih puyeng dari ibu. Kalau ibu mah cuma puyeng doang. Bapak tuh Bu, suami kalau puyeng tuh koyok satu dibelah 12 Bu. Enak nggak ngadain kondisi gitu, enak nggak? Nggak enak. Ya Allah, beras habis, gas habis, uang jajan nggak ada. Allah, itu Bu, suami kita, suami ibu, dia bela-belain datang ke rumah saudaranya. Ngapain? Makanya kalau kita kedatangan tamu yang lagi butuh duit, kasih. Kalau kita mampu, kasih. Ya, kasih. Karena kondisi orang macam-macam, kita nggak tahu. Kebanyakan kriminalitas yang terjadi saat ini itu didorong oleh faktor ekonomi penyebabnya. Itu yang pertama. Kebanyakan faktor ekonomi. Itu. Nanti faktor kedua kita bicara di belakang. Karena kalau bicara istri soleha ini agak sensitif. Karena yang menyampaikan seorang suami. Gitu. Tebel mukanya Bu, seorang suami minjem duit sama saudaranya.
Bener, dia tutup mukanya, nggak malu, biarin, yang penting anak bini saya bisa makan. Tuh seorang suami, bener nggak? Yo Allah. Maka seorang suami itu, dia kadang labil, karena persoalan itu semua dia pikul, karena dia seorang khalifah dalam rumah tangga. Kalau yang namanya khalifah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu seorang pemimpin untuk kaum perempuan. Makanya yang lebih didominankan mencari nafkah laki-laki, bukan perempuan. Cari nafkah ya dia. Kalau seorang istri nggak sholat, yang ditanya bukan Pak RT yang ditanya, tapi suaminya. Ibu nggak sholat, yang ditanya suami ibu. Kenapa nggak sholat? Saya nggak disuruh sama suami saya. Anak nggak sholat, yang ditanya siapa? Bapaknya, bukan ibunya. Karena khalifah adalah seorang ayah. Berat nggak Bu jadi suami? Tanggung jawabnya berat Bu. Oh. Tapi sebaliknya seorang istri paling gampang masuk surga ketimbang suami. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanggung jawabnya ringan, nggak seperti suami. Dengerin Bu. Bu, Ibu kayaknya udah mulai rada gede sama saya nih. Kok tahu? Nanti kita bahas lebih rinci biar kita paham ya. Ibu tuh paling enak, jadi umat Nabi perempuan tuh paling gampang masuk surga. Kata Rasulullah, kalau ada seorang istri dia taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, kemudian dia sholat 5 waktu, kalau Ramadan dia puasa, setelah Ramadan dia bayar zakat, yang terakhir kalau dia taat dan patuh kepada suaminya, kata Rasulullah, kalau ada istri model begitu, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Gampang nggak? Gampang nggak? Oh, tapi kalau suami dapat duit dari mana? Keluarnya kemana? Itu ditanya Bu suami. Walaupun dia nyari nafkah untuk anak istrinya biar bisa makan, tapi dapatnya dari yang haram, masuk neraka. Berat suami. Tapi kalau perempuan enggak. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu taat nggak kepada Allah? Taat nggak sama Rasulullah? Sholat 5 waktu, kalau Ramadan puasa, bayar zakat, pergi haji nggak kalau mampu, patuh nggak sama suaminya? Yang jawab baru 3 orang kan? Hah? Saya pernah di Tangerang tuh, di daerah Pamulang, ibu-ibu ada yang nyaut itu di depan, suami yang model gimana dulu Ustaz, katanya begitu. Setelah saya tanya-tanya, ternyata suaminya senang mancing Bu. Ya Allah. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Kenapa kita dituntut menjadi istri yang solehah? Karena seorang istri itu menjadi penentu dalam kehidupan berumah tangga. Istri. Kalau suami jelas khalifah dia. Makanya saya sering katakan, kalau suaminya sholat pasti istrinya. Tapi kalau kepengen punya anak soleh atau solehah, lihat ibunya. Karena al-ummu madrasatul. Kalau ibunya rajin ngaji, rajin baca Quran di rumah, insya Allah anak-anak bakal rajin baca. Kalau ibunya rajin tahajud, sholat duha, anak-anak insya Allah rajin tahajud dan sholat. Kalau ibunya rajin pegang handphone, insya Allah anak-anak bakal rajin pegang. Al-ummu madrasatul. Tuh. Terus siapa istri solehah? Istri solehah itu Bu, selain dia seorang ibu yang solehah, kalau untuk suaminya, ciri istri solehah, dia akan membahagiakan suaminya ketika suami baru menatap wajahnya.
Itu ciri istri soleha. Baru menatap aja, itu suami udah senang, bahagia. Pertanyaannya, suami ibu bahagia nggak ngeliat ibu? Hah? Saya garis bawahi, ciri istri soleha di antara ciri-ciri yang lain, di antaranya yang paling mendasar itu adalah selain dia seorang ibu yang soleha, ketika seorang suami menatap, memandang kepada wajah istrinya, maka istrinya membahagiakan suami. Bahagia ngeliat bininya. Pertanyaannya, suami ibu bahagia nggak ngeliat ibu? Baru 2 hari yang lalu, Bu. Baru 2 hari yang lalu di Depok, saya tabligh akbar bersama dengan para suami dan istri, suami sebelah kanan, istri sebelah kiri. Ketika saya tanya, bapak-bapak bahagia nggak ngeliat istrinya? Kata suami, enak Pak Ustadz. Saya bilang, kenapa bisa enak begitu? Terus ini, Bu, kalau untuk istri, contoh akhlak istri-istri Nabi. Istri Nabi diantaranya Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Maimunah. Itu Bu, istri-istri Nabi itu solehah semua. Ketika Rasulullah mau keluar rumah nih, istri Nabi cantiknya di dalam, wanginya di dalam. Ketika Rasulullah mau keluar rumah, itu istri Nabi dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi, ngelepas kepergian Nabi dengan dandan yang cantik dan wangi. Ngelepas kepergian Rasul, diri depan pintu, cium tangan sama Rasulullah. Boleh nggak cium tangan bolak-balik sama suami? 18 kali ibu cium tangan suami, gak jadi masalah. Yang kagak boleh ibu nyium tangan bolak-balik tangan suami orang, itu yang kagak boleh. Itu namanya ibu pelakor. Bu, ibu di rumah cantik gini nggak? Di rumah kayak begini nggak? Di rumah ibu pakai lip lipstick nggak? Pakai eyeshadow nggak? Pakainya kalau mau kondangan, mau ngaji, arisan. Kalau di rumah ini kita keseharian aja ya Bu, supaya ini pendidikan kita menjadi istri yang soleh. Karena yang paling mendasar adalah seorang istri di rumah tangga yang soleha itu yang pandai membahagiakan suaminya. Kalau ada seorang istri tahajudnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, ke majelis taklim sehari kayak minum obat 3 kali, tapi sama suami kurang ajar, batal, itu nggak berlaku di hadapan Allah. Mau berangkat ngaji pakai bilang sama suaminya, papa, mama mau ngaji, itu ntar kalau hujan jemuran angkatin. Suami suruh ngangkatin jemuran.